Salam Bro Ensis terkasih dalam Kristus. Salam sehat selalu dan salam sukacita. Hari ini Jumat tanggal 21 Oktober 2022, berjumpa kembali dengan saya Sumiati dalam renungan harian pembawa sukacita. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai dengan 59. Perikop tentang menilai zaman. Saya akan mengambil tema memahami tanda-tanda karya Allah dalam hidup sehari-hari. Ayat yang menyentuh bagi saya pada ayat 56 dan ayat 57 demikian. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Bro and sis terkasih dalam Kristus. Dalam Injil ini, Yesus sungguh-sungguh kecewa terhadap orang-orang Farisi yang pandai membaca tanda-tanda alam, tetapi buta terhadap pesan dan kehadiran Tuhan yang ada dalam diri Yesus Kristus. Orang-orang Farisi mengharapkan kedatangan Mesias yang sangat dinanti-nantikan, tetapi mereka tidak mengenalnya dan tidak mau menerima, bahkan menolaknya. Mereka selalu mengharapkan kedatangan Mesias dalam peristiwa-peristiwa yang besar. Mereka gagal mengenalnya. Mereka lupa dan tidak peka bahwa kehadiran Mesias justru dalam diri orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak berdaya, dan lain-lain. Bro and sis terkasih, sekarang ini kita hidup di zaman duniawi yang serba menggiurkan. Kita sering tenggelam dalam kesibukan-kesibukan atau kenikmatan-kenikmatan duniawi yang egois. Lalu hati kita menjadi kering, keras, egois, dan tidak peka akan tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari yang seharusnya Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita disibukkan dengan hal-hal duniawi sehingga menjadi terikat dan sulit keluar dari ikatan duniawi. Bro and sis terkasih, hari ini sebagai murid-murid Kristus, kita diingatkan untuk mengutamakan Allah di atas segala-galanya dengan menjadi peka terhadap tanda-tanda kehadiran Allah yang mau menyelamatkan kita dalam peristiwa hidup sehari-hari. Saya akan mensaringkan pengalaman dalam hidup saya. Ketika menantu saya dipanggil Tuhan dalam umur masih muda, yaitu 39 tahun, dan mempunyai satu orang anak yang berumur 9 tahun. Menantu saya ini sebelumnya berkeyakinan lain dengan anak saya, dan puji Tuhan bisa disatukan Tuhan, dibaptis bersama anaknya. Dan menantu saya ini dipanggil Tuhan karena sakit yang cukup serius. Ketika sehabis pemakaman selesai, semua keluarga serta saudara-saudara kembali ke rumah anak saya di Bekasi. Saya melihat anak saya langsung duduk di lantai dengan anak satu-satunya, dengan berpegang-pegangan tangan. Hati saya terkoyak-koyak melihat anak dan cucu saya tersebut. Sangat mengharukan hati saya. Sepertinya kesedihan saya waktu itu melebihi
kesedihan anak saya. Saya tidak mengira kalau anak saya akan menjadi ayah yang single parent dalam usia yang masih muda. Saya merasakan kesedihan yang berat berlangsung cukup lama. Dan saya menemani anak saya di Bekasi sampai lebih dari 1 bulan untuk saling menguatkan. Suatu ketika ada teman dari Purwokerto maupun dari Cilacap mengajak saya mengikuti Wa Berkat. Tetapi saya tolak. Karena saya sudah mengikuti bermacam-macam retret di Ngadireso dan juga sepengetahuan saya, Wa Berkat itu hanya untuk pasangan-pasangan yang muda yang anak-anaknya belum menikah. Saya seperti orang Farisi yang tidak melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan yang ingin menyelamatkan saya. Akhirnya saya mengikuti Wa Berkat, tetapi bukan kehendak saya, tetapi dengan cara Tuhan. Karena teman saya mau mengikuti Wa Berkat dan mengajak saya untuk menemani. Saya mengikuti Wa Berkat demi teman saya. Ternyata saya mendapatkan kelegaan, kesembuhan, sukacita dalam mengikuti Wa Berkat yang ternyata lain dari letret-letret yang sudah pernah saya ikuti. Puji Tuhan, saya dipulihkan dan diselamatkan Tuhan kembali dengan damai dan penuh sukacita. Dan saya juga melihat anak saya semakin teguh, semakin tegar, dan bisa mensyukuri keadaannya. Sebagai murid Kristus, mari kita selalu terus mendekatkan diri kepada Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kita. Sebagai bahan refleksi, apakah kita tanggap memahami karya Allah yang mau menuntun dan menyelamatkan yang kita temui dalam hidup sehari-hari? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mohon anugerahilah anak-anak-Mu semua roh kebijaksanaan, agar dimampukan untuk memahami tanda-tanda karya-Mu dalam hidup sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis terkasih dalam Kristus, salam sukacita dan berkah dalam.